Selamat siang, Pak Andi. Selamat siang, Pak Andi. Oke, selamat siang Pak Rusli. Gimana kabarnya, Pak Andi? Kabar baik Pak Rusli. Apa sih yang mau diomongin, Pak Andi? Suara saya terdengar jelas nggak di sana, Pak? Kedengaran jelas, Pak Andi. Suaranya Pak Rusli agak seret-seret di saya ini. Yuk. Pak Andi? Ya Pak Rusli. Tadi kan Pak Andi nelpon, katanya mau ketemuan. Nah, sekarang kan kita udah ketemu, kira-kira apa sih yang mau diomongin, Pak Andi? Oh, nggih Pak Rusli. Ada satu hal ini yang saya ingin sampaikan ke Pak Rusli. Apa itu, Pak Andi? Ya, jadi Pak Rusli, saya ada permasalahan sedikit ini mengenai bagaimana caranya untuk di awal pembelajaran ini bisa memastikan kebutuhan bahan praktek, Pak Rusli. Oh, bahan praktek, Pak Andi ya. Selama ini bahan praktek apa aja yang dibutuhkan, Pak Andi, di sekolah? Kalau untuk kebutuhan praktek yang terutama kan bahan itu terbiasa itu disiapkan atau difasilitasi oleh sekolah, Pak Rusli. Nah, namun kan biasanya ada penganggaran kita untuk pembelian bahan itu biasanya di akhir tahun. Nah, sehingga sekarang anak-anak kan sudah masuk tahun ajaran baru. Nah, kita memang perlu terlebih dahulu tuh menyiapkan kebutuhan bahan praktek sehingga nantinya saat waktunya praktek kita sudah siap. Tidak lagi kita kebingungan dalam melaksanakan praktek-praktek yang sudah kita rencanakan. Jadi di dalam pembelajaran saya khususnya di kelas 11 TJTL, saya merencanakan akan melakukan beberapa kali praktek. Yang pertama itu saya akan mencoba untuk melakukan praktek pemasangan instalasi rumah tinggal sederhana. Yang kedua, saya ingin juga melakukan praktek pemasangan APP satu fasa. Nah, jadi di dalam satu semester ini, saya berharap 2 job sheet ini bisa selesai dengan tuntas. Nah, 2 job sheet ini juga dia membutuhkan peralatan dan bahan yang relatif mudah didapat di sini. Namun karena pengadaan kami nanti datangnya itu di akhir tahun, sehingga saya punya kekhawatiran bahwa jangan sampai saya tidak jadi praktek seperti itu, Pak Rusli. Oh, iya. Oh, begitu ya, Pak Andi ya. Kalau boleh tahu, Pak Andi, kira-kira seberapa penting sih pemenuhan kebutuhan praktek ini untuk berlangsungan pembelajaran anak-anak di sekolah itu kan
Karena saya lihat di sini kan di samping porsi untuk praktek, dan ada juga porsi untuk pembelajaran teori. Oke, bagaimana menurut Pak Andi? Halo? Pak Rusli, mohon maaf, tadi terputus Pak Rusli, saya belum mendengar. Saya ulangi Pak Andi ya. Yeah. Seberapa penting ini penganggaran untuk kebutuhan praktik bagi anak-anak kita yang di SMK, karena kita tahu bahwa kan di SMK itu ada porsi untuk prakteknya, kemudian ada teorinya. Bagaimana menurut Pak Andi? Praktek itu tentunya sangat penting kalau di SMK Pak Rusli. Jadi memang kita sebelum praktek memang pasti akan memberikan dasar-dasar atau teori-teori kepada anak-anak. Namun setelah itu untuk menuntaskan kompetensi mereka, kita perlu melakukan unjuk kerja. Unjuk kerja itu kita wujudkan dengan praktek. Sehingga praktek adalah bagian terpenting dari sebuah pembelajaran di SMK. Begitu Pak Rusli. Dari pengalaman Pak Andi selama ini untuk penganggaran kebutuhan anak-anak kita di SMK ini memang sudah terjadwal atau bagaimana? Kalau pengalamannya memang kita memang menjadwalkan pembelian itu di akhir tahun, karena biasanya dana BOS kita kan dia direncanakan itu 1 tahun dari Januari sampai Desember. Nah, kita biasanya melakukan pembelian bahan itu di akhir tahun. Kenapa memilih akhir tahun? Supaya nanti di awal tahun baru itu bahan itu masih ada yang tersisa yang nantinya bisa digunakan untuk melakukan latihan uji kompetensi keahlian bagi kakak kelasnya yang ada di kelas 12. Itu Pak Rusli, sehingga kita mencoba mensiasati agar bahan itu sisa atau bekas bahannya itu masih bisa digunakan untuk kelas 12 untuk latihan seperti itu. Sambil menunggu anggaran untuk ujian kompetensi itu ada. Jadi anak-anak sudah siap. Seperti itu Pak Rusli. Oh, begitu ya Pak. Pak Andi, selama ini pengalamannya Pak Andi untuk penganggaran untuk kebutuhan praktek anak itu bagaimana Pak Andi? Pengalaman kami sih biasanya memang di awal semester kita memang melakukan rapat internal di antara kita di masing-masing kompetensi keahlian. Kita memang diminta untuk membuat RAB. Jadi kita ada perencanaan untuk pembelanjaan itu bahan-bahan apa yang kita perlukan selama 1 tahun. Seperti itu. Kita memang sudah membuat rencananya itu di awal tahun kemarin. Seperti itu Pak Rusli. Oh ya, Pak Andi, saya kira apa rencananya Pak Andi ke depan mempermudah terkait dengan penganggaran untuk kebutuhan belajar anak terutama praktek ini? Gimana Pak Rusli? Saya kurang mendengar, kayaknya koneksi saya ini bermasalah lagi. Apa rencananya Pak Andi ke depan untuk mencapai tujuan bagaimana agar anak-anak ini memenuhi ya kebutuhan prakteknya begitu? Oh iya, jadi saya memang mempunyai rencana mungkin ke depan untuk mensiasati ini. Seandainya pembelanjaan atau bahannya belum datang, mungkin saya akan coba berkoordinasi dengan ketua jurusan. Kemungkinan ketua jurusan ada memiliki bahan-bahan yang masih tersisa. Dan kedua, saya akan mencoba untuk mengidentifikasi apakah bahan-bahan yang
bekas yang sudah pernah dipakai itu bisa saya gunakan lagi atau kita reuse lagi, digunakan ulang. Yang ketiga, saya akan inventaris seberapa penting bahan-bahan yang harus saya beli baru dengan yang tidak. Mungkin seperti itu Pak Rusli. Mungkin Pak Andi ada yang lain lah begitu yang bisa dimunculkan, bagaimana rencana-rencana yang lain untuk memenuhi kebutuhan belajar anak ini, belajar praktek anak. Mungkin bisa juga kita melakukan kerjasama dengan industri-industri di sekitar sekolah atau industri-industri kecil yang membuka jasa pemasangan instalasi. Jadi nanti kita bisa memberikan teori, nanti waktu prakteknya kita minta mereka untuk ikut kegiatan pekerjaan langsung di industri-industri yang kenal. Kebetulan saya juga punya alumni yang punya beberapa perusahaan-perusahaan instalatir, mungkin nanti kita akan mencoba untuk mengkolaborasikannya sehingga dia nanti bisa dititipkan 1 atau 2 orang anak yang membantu tukangnya untuk bekerja memasang instalasi. Seperti itu mungkin Pak Rusli ya. Oh, jadi artinya ini Pak Andi yakin berkolaborasi lah begitu kan dengan pabrik untuk menyediakan cara untuk menyediakan kebutuhan praktek anak. Pak Andi, kira-kira bagaimana komitmen Pak Andi ke depan untuk memastikan bahwa kebutuhan anak ini praktek anak ini terpenuhi lah begitu? Komitmen saya sih, saya berharapnya dengan ini saya akan coba menjadwalkan mereka. Saya akan membuat sebuah schedule, jadwal yang terstruktur bahwa nanti kapan mereka akan menyelesaikan teorinya atau pendahuluan dari job set itu, dan kemudian kapan mereka akan praktek. Jadi saya akan membuat beberapa opsi pelaksanaannya atau implementasinya, aksi nyata yang saya lakukan. Nanti saya akan memberikan rencana A, rencana B, rencana C. Gitu. Kalau rencana A berarti saya akan menggunakan peralatan atau bahan yang sudah tersedia. Rencana B, saya akan melakukan praktek dengan bahan yang sudah dibeli atau yang nantinya akan kita dapatkan. Rencana C, saya akan coba membuat usulan kepada industri terkait sehingga nanti waktu saat mereka siap untuk praktek, mereka sudah bisa ikut terjun berkolaborasi di industri tersebut. Jadi saya akan segera mulai besok Senin, saya akan mencoba membuat schedule terstruktur, jadwal terstruktur kepada anak-anak sehingga dari penjadwalan itu saya akan menemukan waktu kapan anak-anak itu bisa nantinya mulai praktek sehingga saya bisa menyiapkan surat permohonan kepada industri ataupun saya juga bisa menyiapkan bentuk-bentuk jenis praktek dan mulai mengidentifikasi bahan-bahan apa yang bisa saya gunakan sementara. Oke, seperti itu Pak Rusli. Oh iya Pak Andi ya. Berarti kira-kira apa hal yang Pak Andi dapatkan dari kegiatan percakapan ini? Yang saya dapatkan mungkin ada banyak hal yang awalnya saya hanya terpikir biasa saja, namun setelah berbicara dengan Pak Rusli, saya mendapatkan beberapa inspirasi-inspirasi lagi dengan beberapa pertanyaan Pak Rusli itu memberikan stimulus kepada saya untuk bisa berpikir tentang seperti apa saya melakukan opsi-opsi lainnya. Terima kasih banyak Pak Rusli sudah mau berkenan mendengarkan obrolan dan memotivasi saya serta membantu alur berpikir saya sehingga saya semakin yakin bahwa ada solusi yang bisa saya lakukan. Terima kasih Pak Rusli. Ya, sama-sama Pak Andi. Saya tunggu ke depan bagaimana untuk proses pengadaan
praktek anak-anak nih. Makasih Pak Andi. Oke, siap Pak Rusli, terima kasih. Kita Pak Rusli, kita mulai apa belum? Bisa. Oke. Halo, selamat pagi Pak Rusli. Selamat pagi Pak Andi. Senang nih bisa ketemu Pak Rusli lagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Andi. Saya juga senang nih Pak Andi bisa berbincang-bincang langsung sama Pak Andi. Ya Pak Rusli, mungkin kita perlu ngobrol agak panjang nih hari ini. Iya, bisa Pak Andi. Saya lihat WA-nya Pak Rusli kayaknya ada masalah penting nih yang mau diobrolin nih. Kira-kira apa itu Pak Rusli ya? Begini Pak Andi, kita kan ini dari bulan Maret ya. Otomatis paradigma kita ini sudah mulai berubah ya, terutama kaitannya dengan bagaimana mendidik anak, kemudian disiplin positif, dan juga bagaimana pemikiran PHD yang selama kita pelajari. Kebetulan begini Pak Andi, kan di sekolah saya ada penjaga sekolah lah begitu ya. Kalau dibilang, kalau bahasanya sekarang dia sampai. Mohon maaf Pak Rusli, saya bisa diulang lagi nggak, soalnya terputus-putus, tersendat-sendat di saya ini. Ya Pak Andi. Begini Pak Andi, di sekolah saya kan ada satpamnya ya, satpam atau penjaga sekolah. Kalau dibilang dia tuh seperti bahasanya sekarang itu strength lah, itu kan kalau bicara kasar, kemudian suka mukul anak lah begitu kan. Sedangkan kita ini kan sudah dididik di CGP ini kan dari bulan Maret ya. Otomatis kita tahu bagaimana paradigma berpikir KHD yang selama ini kita pelajari, baik itu tentang menuntun siswa, bagaimana karakteristik siswa. Nah, saya sih bagaimana agar terjadi perubahan lah begitu di sekolah saya, agar suasana sekolah itu menjadi nyaman, aman, baik itu guru maupun siswa, Pak Andi. Mohon maaf Pak Rusli, berarti yang Pak Rusli maksudkan ada penjaga sekolahnya Pak Rusli yang belum sinkron dengan apa yang kita pelajari, seperti itu ya Pak Rusli ya? Betul sekali Pak Andi. Yang selama ini kan kita tahu bahwa tugas kita itu adalah di samping mengajar juga mendidik, memberikan contoh bagaimana peran seorang guru dalam menuntun siswa. Akan tetapi pada kenyataannya di sekolah itu ada penjaga sekolah yang seperti tadi, sering berkata kasar, kemudian suka mukul siswa, dan sekarang bagaimana caranya supaya saya bisa merubah lah begitu agar suasana sekolah saya menjadi sekolah yang nyaman, aman untuk semua baik guru maupun siswa lah, jauh dari kata kekerasan maupun perundungan. Mohon maaf Pak Rusli, seperti apa kekerasan yang Pak Rusli maksudkan itu, Pak Rusli, mungkin saya bisa diceritakan. Ya, begini Pak Andi, misalnya kan anak lah, kan? Anak kelahi, kemudian dia panggil lah begitu kan. Nah, tanpa menanyakan siapa yang salah, siapa yang benar, dia langsung
dipukul lah begitu ya, dipukul, kemudian dikata-katain dengan kata yang kasar seperti itu. Nah, kita sebagai guru kan bertolak belakang jadinya dengan apa yang kita pahami saat ini begitu. Gini. Artinya langkah-langkah apa saja yang Pak Rusli pernah pikirkan atau Pak Rusli mungkin pernah bayangkan untuk bisa ide-idenya Pak Rusli sehingga permasalahan ini mungkin bisa dikurangi atau diminimalkan, Pak Rusli? Rencana saya, Pandi, saya akan coba berkoordinasi dengan kepala sekolah, bagaimana kita adakan rapat lah begitu kan, mengevaluasi bagaimana keseharian kita di sekolah, bagaimana memberikan treatment agar kita bisa berperilaku baik kepada anak. Kemudian yang kedua, kepada penjaga sekolah inilah begitu. Itu opsi yang kedua lah, Pak Andi. Untuk ngomong langsung ke penjaga sekolah ini. Yang pertama tadi saya akan koordinasi dengan kepala sekolah dan menyampaikan kepada beliau agar diadakan rapat begitu. Kita kumpul semuanya, baik itu guru maupun tenaga kependidikan, coba kita berikan pemahaman, dan saya berencana akan langsung jadi pembicara lah di situ, samping saya membackup ibu kepala sekolah, karena guru itu kan dia tahu bagaimana karakteristik kejiwaan daripada anak, itu kan psikologis anak itu. Nanti didengar langsung sama penjaga sekolah ini gitu. Apakah penjaga sekolah ini memang menurut Pak Rusli sudah terbiasa seperti itu atau bagaimana, Pak? Memang sebelum saya masuk sudah seperti itu dia, Pak Andi, kan. Sebelum saya masuk di sekolah ini sudah seperti itu. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk merubahnya begitu kan, supaya sekolah saya itu menjadi sekolah yang nyaman, aman begitu. Tidak jauh dari kata perundungan, kekerasan. Kira-kira rekan-rekannya Pak Rusli yang lain yang bisa Pak Rusli ajak untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, karena ini kan berakibatkan mungkin satu sekolah kan Pak Rusli, bukan hanya satu anak kan, artinya ini nama sekolah gitu. Kemungkinan Pak Rusli teman-temannya atau siapa yang Pak Rusli akan bisa ajak dalam usaha seperti ini, Pak Rusli? Ya, saya akan mencoba Pak Andi untuk mengajak rekan-rekan guru, terutama guru agama di sini kan. Kebetulan beliau kan bisa dibilang senior lah begitu kan, orang setempat juga, kita ajak dia untuk berkolaborasi untuk menyampaikan hal ini nanti ketika pelaksanaan rapat lah begitu. Di samping saya akan jadi narasumber terkait dengan budaya positif nanti yang coba kita terapkan terkait dengan perundungan ini, Pak Andi, kekerasan. Sudah pernah Pak Rusli mengkomunikasikan dengan Bapak guru agama atau Bapak senior tersebut tentang permasalahan yang Pak Rusli ceritakan itu? Belum sih Pak Andi, belum saya coba koordinasi dengan beliau. Nanti setelah ini saya akan coba menghubungi, nanti kita akan sama-sama lakukan kesepakatan lah gitu dengan ibu kepala sekolah, kapan kita rapat, semua kita undang ya, semua guru, tenaga pendidikan termasuk yang bersangkutan, nanti kita akan coba bicarakan itu. Untuk waktu rapatnya sudah ada di ininya Pak Rusli, di rencananya Pak Rusli kapan gitu Pak Rusli? Ya rencananya sih hari Selasa ya, hari Selasa saya akan coba untuk menghubungi Bu Kepala sekolah. Kebetulan kan hari ini kan mulai besok pagi itu ada diklat kurikulum merdeka selama 3 hari sampai hari Jumat. Mungkin kalau hari Sabtu enggak bisa, besok hari Senin saya akan hubungi Bu Kepala sekolah, dan Selasanya insya Allah kita akan
rapat lah begitu Pak Andi. Okay. Bagaimana keyakinan Pak Rusli bahwa dengan rencana-rencana yang Pak Rusli sampaikan itu permasalahan yang Pak Rusli hadapi ini dan terkhusus permasalahan di sekolah jadinya ini bisa diselesaikan itu seberapa besar Pak? Saya sih optimis Pak Andi ya, karena dengan pembekalan selama kita CGP di sini, dengan pemahaman yang sudah ada pada nilai dan peran kita sebagai guru penggerak, nanti tetap sih kita akan koordinasi dengan kepala sekolah, nanti beliau yang akan berbicara langsung, nah, nanti kita yang backup lah begitu kan, di samping dengan pemahaman yang kita miliki, samping kesepakatan dengan guru-guru yang lain, kita akan coba seperti itu Pak Andi. Optimis Pak Andi bisa. Jadi selama kita ngobrol tadi Pak Rusli cukup lama itu Pak Rusli, kira-kira apa hal-hal yang jadikan mungkin ide atau sekedar tambahan perasaan yang bisa membuat Pak Rusli menjadi lebih baik dan siap dalam melaksanakan atau mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak Rusli? Ya, luar biasa Pak Andi, setelah saya melakukan percakapan ini dengan Pak Andi, ada perasaan saya menjadi plong lah begitu. Rasanya agak ringan sedikit beban-beban tadi sebelum kita berbicara atau melaksanakan percakapan, dan banyak sekali ide-ide yang sudah pada diri saya, sehingga saya lebih dikuatkan lagi untuk bisa melaksanakan rencana-rencana terkait dengan permasalahan yang tadi. Begitu Pak Andi. Oke, Pak Rusli. Jadi kalau saya boleh mengulang lagi pembicaraan kita tadi, saya lihat Pak Rusli sudah sangat semangat ya untuk punya keinginan untuk membuat sekolahnya menjadi lebih baik. Itu luar biasa Pak Rusli. Saya sangat senang mendengar bahwa kita di CGP ini hasilnya itu sangat bermanfaat. Belum selesai saja kita CGP, kita udah punya semangat untuk bagaimana caranya bisa membuat sekolah kita jadi lebih baik. Luar biasa Pak Rusli, saya senang banget dengarnya Pak Rusli. Nanti kalau terima kasih Pak Andi atas luangan waktunya, dengan tadi sudah bisa bertukar pikiran. Terima kasih Pak Andi. Mungkin Pak Rusli, saya tunggu Pak Rusli ceritanya lagi.